kita akan ini ya, kita hari ini masih akan menjelaskan. Jelas ya, kurang besar ya. Ini kita mau membuat ini, saya sudah upload ini di GCR ya. Nah, apa ini? Ketika kita mau membaca, maka yang pertama itu yang kita lakukan adalah pra membaca. Ini pembelajaran IPA dalam setiap bab harus diawali dari pra membaca. Yang pertama dilakukan di sini adalah membuat tabel rencana membaca. Ya. Yang kedua adalah membuat daftar analisis isi bab. Ya, baru nanti masuklah ke proses membaca. Apa buktinya bahwa kita sudah membaca? Kita memahami apa yang kita baca. Tapi bukti fisiknya apa kalau kamu sudah membaca? Adalah membuat tabel realisasi membaca. Nah, ini proses membaca. Kalau yang pertama ini sudah saya kirimkan filenya, kamu sudah bisa buat. Hitung dulu halamannya, waktu itu sudah saya ajarin ya. Nah, baru waktu itu saya belum masuk ke bagian 2 dari pra membaca, tetapi langsung ke sini ya. Nah, tapi biasanya tidak terrealisasi. Bisa kita cek, sudah membaca berapa halaman? 15. Ada buktinya? Tabelnya? Boleh dibuka ya, boleh dibuka kalau ada yang di handphone atau di buku boleh. Nah, ada yang udah selesai belum membaca? Nah, tidak ada. Jujur-jujur aja ya. Kenapa? Karena memang membaca itu tidak mudah. Apalagi membaca non-fiksi. Oke? Nah, supaya bisa membaca, maka kita harus menguasai dulu isi dari bab itu. Caranya menguasai isi bab itu adalah dengan membuat daftar analisis isi bab. Katakanlah sekarang kita sedang membuat daftar analisis bab berapa? Bab 4. Oke, kita mulai cara membuat analisis dari bab 4 ya. Coba dibuka judulnya saja dulu di halaman berapa? Nah, ini ya, jadi nanti adik-adik bisa menulis di sini nama kamu, kelas berapa. Nah, ini tugas membuat daftar analisis suatu bab dari buku pegangan IPA. Dalam hal ini daftar analisis isi bab berapa? Bab 4. Buku IPA kelas 8 ya. Boleh ditulis semesternya ya. Ini kebetulan 1 tahun ya. 2 buku ya, berarti tulis di sini nanti semester 1 ya. Nah, judulnya apa? Tulis judulnya. Boleh langsung sambil dibuat di sana ya. Boleh sambil dibuat di catatan. Oke? Bisa? Nah, kalau ada yang mau di handphone silakan ya. Kalau yang mau di handphone, karena sudah ada di handphonenya saya kirim di Google Classroom, boleh. Jadi tabelnya sudah tidak repot lagi, sudah ada. Oke? Jumlah halamannya berapa? 53. Pak Sarlon tidak punya buku di sini, ya. Pak Sarlon tidak punya buku, jadi kamu yang harus membuat di catatanmu, oke? Nah, atau di handphone kamu. Ayo kita lihat, ya. Kode atau keterangan, ya. Nah, apa maksudnya di sini? Coba lihat sebelum kita masuk mengisi, apa judulnya itu dulu. Tolong dikasihkan judulnya apa? Sistem. Ya, itu bab berapa nak? Ditulis berurutan ya. Ditulis seperti ini. Bab 3 sistem pencernaan. Oke, bab 4. Tapi ininya sudah tepat kan? Sistem pencernaan kan? Oke, masuk ke pertanyaan saya begini. Ini pertanyaan yang bagus. Apa isi bab? Ini pertanyaan 1 dulu ya. Saya tulis di sini pertanyaan-pertanyaan. Apa
yang dibicarakan di bab 4. Ini pertanyaannya. Coba bisa dijawab nggak? Apa yang dibicarakan di bab 4? Nah, Anda tidak akan bisa kalau melihat dari situ. Anda harus kasih batas dulu buku ini, kembali ke nol, kembali ke daftar isi. Cepat, buka daftar isi. Nah, inilah yang kita dapat dari daftar isi, yaitu apa yang dibicarakan secara umum pada bab 4. Coba dilihat, mana nak? Nah, apa yang dibahas di bab 4? Yuk, lihat. Yang pertama, A. Nutrisi. B. Langsung. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. C. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Ya. Nah, ini yang utama. Tolong dikembalikan ke halaman bab 4. Saya bisa minta ulang. Sebutkan apa yang 3 hal itu. Nutrisi itu nanti A, betul? A, nutrisi. Nah, jadi kalau dari pertanyaan ini kita jawab di sini A, nutrisi, terus B, tidak usah dibuka, jangan dibuka, harus ingat. Nah, inilah yang pertama harus kalian kuasai kalau mau membaca. Karena Anda tidak akan tertarik kalau tidak tahu itu apa yang mau dibicarakan. Yang kedua adalah struktur dan fungsi. Jadi strukturnya itu apa aja? Apa aja sistem itu yang bekerja? Dan yang kedua fungsinya apa? Sistem pencernaan. Yang ketiga adalah gangguan ya. Gangguan pada sistem pencernaan. Berarti di sini nak, ya, berarti nanti kamu sudah harus berpikir begini. Oh iya ya, berarti saya seperti dokter dong. Tahu ini di mana dulu, ini di mana gitu. Saya seperti apa? Minggu lalu kita sudah mempelajari, kita sudah diskusi membuat menu. Oh, berarti saya harus tahu makanan apa dan diolahnya di mana, dengan apa. Itu kita baru baca apanya. Belum kita baca, tapi kita sudah tahu, oh ini loh yang dibicarain 3 ini gitu. Nah, pentingnya menyusun ini seperti itu. Nah, coba kita mulai menulisnya dari, coba lihat ya, A. Mana A? Halaman berapa? 156 ya. A di sini, kasih A. Oke, begitu ya. Di sini dulu saya tulis 1. Terus apa judulnya tadi? Nutrisi. Begitu ya, nanti dibuat begini anak ya. Diisi seperti ini. Udah bisa sambil diisi. Ini judul ya. Judul, nanti atau subjudul, boleh gambar, tabel. Nah, semua yang ada di bagian ini akan kita rekap. Paham deh? Akan kita tuliskan satu persatu. Halaman berapa nak? Mulainya 156 sampai halaman berapa nanti terakhir? Nutrisi aja. Nah, ini boleh nanti kalian isi, nggak usah sekarang. Jadi tidak lengkap pun ini tidak jadi masalah. Tapi lengkapi nanti ketika sudah membaca, supaya tahu itu sudah terbaca atau belum ketika masuk ke tabel realisasi. Nah, ini pra membaca kita buat dulu ya. So, sekarang di bawah judul A. Perhatikan di bawah judul A. Ada lagi nggak subjudul? Sesudah A mungkin ada A1 gitu. Mana? Ada ya, halaman berapa? 159. Apa itu nak? Saya tulis di sini, berarti dia A bagian 1. Apa? Kebutuhan energi. Begitu terus. Ada enggak duanya? Apa? Duanya mana? Jenis nutrisi. Tapi tunggu dulu, yang satu tadi ada enggak di bawah 1 itu lagi entah huruf A atau A kecil gitu, enggak ada ya. Nah, berarti langsung dia tidak diperluas ya. Dia tidak diperluas. Maksud kita ya
A2. Apa nak? Jenis nutrisi. Apakah langsung A3? Apa? Ya, A kecil ya. Berarti A titik 2 A kecil apa? Karbohidrat. Apalagi? B. Apa? Tulis begini ya. Jadi ini struktur menulis nomornya seperti ini supaya kita tahu oh ini bagian dari apa gitu. A2B apa? Lemak. Terus satu lagi, ada enggak? Atau ada di bawah lemak? Atau langsung ketiga, termasuk saja C. Iya. C berarti proteina. Terus A2C apa? Ya maaf, D apa? Vitamin. Apa lagi? A2E mineral. Ya, oke. Ya. Mineral ya. Kalau saya buat pertanyaan 2, misalnya saya buat pertanyaan 2, katakanlah misalnya pertanyaannya begini. Sebutkan 5 macam nutrisi. Anggaplah kamu belum membaca, tapi sudah menyusun analisis daftar isi. Bisa tidak kau jawab? Bisa tidak dijawab? Apa jawabnya? Sebutkan 5 macam nutrisi. Lemak, protein, vitamin, mineral, karbohidrat. Nah, memang belum berurutan, tetapi sebenarnya dia sudah paham karena tidak disebutkan tadi itu tidak urutan ya. Di sini tidak ada urutan, 5 macam. Nah, Bapak ingin menyampaikan sama kalian bahwa kita bisa mengetahui isi bab sebelum membaca. Paham tidak? Ngerti nggak? Nah, jadi sangat penting nggak kita membuat analisis daftar isi ini? Pertanyaan saya. Penting nggak? Perlu nggak? Untuk apa? Lebih mudah membaca. Yang lain. Oke. Nah, sekarang kalau sudah habis 4A2E, langsung kemana? Apa? Coba saya lihat. Oh, ada satu lagi ya. A2E. Air. Ya. Sudah. Tapi kalau disebutkan minimal 5, udah dapat kan? Berarti kita langsung tahu ini 6. Tidak mungkin lari lagi dari 6 ini akan dibahas di buku ini. Paham ya? Nah, sementara kalau di daftar isi tidak seluas itu. Nah, coba lihat di daftar isi keempat. Tidak seluas itu. Hanya sampai 2 ya, sampai di sini. Betul. Ya. Hanya sampai di sini. Ini tidak diperluas. Paham enggak? Nah, ini tugas kita. Sebenarnya masih ada, ya. Sebenarnya masih ada di celah-celah ini. Ya, misalnya tabelnya kalau ada tulis tabel apa aja. Kalau ada gambar, ya tabel gambar, bagan, boleh penjelasan pendahuluan, boleh kegiatan. Ayo kita lakukan, ada kan? Tulis judulnya apa? Misalnya coba buka sebentar, ya. Katakanlah misalnya kita begitu masuk ke A tadi, coba masuk ke A. Coba masuk ke A, makanya ini agak rumit membuat ini yang harus diawali. Dimulai dengan apa, nak? A. A. Nutrisi langsung apa? Ayo kita pelajari, tulis aja di sini. Mau masih ada sisipkan aja. Tapi ini nggak usah pakai nomor, supaya membedakan judul. Ini keterangan aja nanti, ya. Makanya di sini nanti dikasih keterangan nih. Keterangan. Maksudnya apa? Oh, di sini tabel, gambar atau apa begitu. Tapi di sebelah sini tulis tabel apa? Ayo kita lakukan apa judulnya? Ayo kita pelajari apa judulnya?
yang kita pelajari itu adalah kebutuhan energi, ya. Jadi di sini adalah tentang energi, disitulah dijelaskan. Istilah-istilah penting juga ada, ya. Nah, tulis. Terus apa lagi? Ada tabel lagi ya, aktivitas. Ayo kita lakukan. Tulis lagi di bawahnya. Tapi nggak usah dikasih nomor supaya agak berbeda. Boleh kalian buat berwarna berbeda. Ini semuanya hitam, yang gambar hijau, tabel merah misalnya, boleh supaya gampang melihat. Paham deh? Pertanyaan saya begini. Misalnya ya, kita memiliki sudah sampai di bagian 1, kebutuhan energi misalnya, ya. Ya, kita sudah sampai di situ. Yang ini apa ini? Nah, yang ini pengantar, pendahuluan, ya. Nah, yang ini ada gambar di sini ABC. Tuliskan semuanya gambar apa aja. Paham deh? Jadi jangan hanya judul dan subjudul. Paham? Terus ini gambar apa misalnya? Tulis. Jadi ini tidak asal dibuat gambarnya kan? Nah, ini agak panjang, baru masuk ke karbohidrat, masuk ke lemak, ya, dan seterusnya tadi sudah sampai di F. Lanjutkan ke B. Kita lanjut ke B misalnya ya. Saya lanjut ke B. B apa bagiannya? Struktur dan fungsi sistem pencernaan, ya, begitulah ya. Halaman berapa nanti ditulis, dicari sampai halaman berapa. Nah, itu memudahkan kita. Oh, ini cukup nggak saya baca sekian hari? Itu loh, paham ya? Nah, baru masuk ke B. B1 ada nggak? Apa? Organ. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada nggak yang harus kita isi sebelum itu? Coba lihat, ada nggak? Ya, biar kita coba buat. Jangan langsung ke organ. Sebelum ke organ ini ada kan? Apa? Lihat, ini apa ini? Ayo kita pelajari istilah ya. Ada di situ. Istilah. Begitu kan? Ada kan? Istilah. Istilah apa? Ini. Oke, istilah penting boleh ya. Nah, berarti di sini keterangannya istilah. Apa lagi? Gambar ada ya? Gambar apa nak? Nah, boleh ditulis di sini gambar berapa? 4.10. Apa nak? Judul gambarnya gambar apa ini? Pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalau ada pertanyaan misalnya sama kamu, sebutkan 2 macam pencernaan. Apa? Kimiawi dan mekanis. Nggak perlu dibaca pun udah tahu. Kita baru penulis menganalisis judul dan subjudulnya, ya, atau gambarnya. Hanya dari situ, makanya biasakanlah membaca seperti ini. Sebenarnya gambar itu bisa diperkecil, di situ ada molekul amilum. Nah, tapi nomor gambarnya memang hanya dibuat pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Oke, langsung masuk ke B1. Apa? Ya, organ. Nah, ini belajar organnya. Organ pencernaan utama. Pasti B1A lagi. Coba. Ada lagi nggak pengembangannya dari 1? Buka. Ya, ya. Berarti B1A. Apa nak? Mulut. Kira-kira apa pertanyaannya ini? Kita duga dulu bakal apa pertanyaan yang muncul. Nanya. Bakal muncul pertanyaan ketika kita tadi mau belajar di situ tadi organ pencernaan utama. Sebutkan apa saja organ pencernaan utama. Ya kan? Pasti ada nanti pertanyaan seperti ini. Ya kan? Jadi apa? Yang pertama apa? Mulut. Terus? Nanti
Nanti boleh diperluas ya mulut ini ya, boleh ditambahin yang lain, paham tidak di celahnya? Baru B1B, apa nak? Kerongkongan. Ada gambar atau apa? Mempelajari kerongkongan? Ada. Gambar apa nak? Esofagus dan gerakan peristaltik. Pasti kamu bertanya, apa sih gerakan peristaltik? Iya kan? Ketika melihat begini sudah pasti tuh, apa sih gerakan peristaltik, karena belum tahu. Belum baca. Nah, makanya nanti inilah yang memaksa kamu, menarik kamu membaca buku ini. Oke, lanjut. Lambung. Nomornya berapa ini? B1 C kecil, lambung. Apalagi nak? B1D, apa? Usus halus. Oke. Tadi ketika kita bicara tentang lambung, ada lambung tadi. Bicara di lambung, ada apa di lambung tadi? Ada nggak keterangan lain yang lain? Tinggal gambar ya. Nah, esofagus itu. Oke, lanjut dulu ke usus halus. Nah, ada nanti dijelaskan, ada gambar ya. Ada ayo kita lakukan. Sudah lihat? Itu ditulis semua. Judulnya tulis apa itu? Aktivitas 45 model penyerapan di usus halus. Model. Tahu arti model? Model itu bukan yang asli, tapi contoh. Ya, gitu ya. Baru nanti masuk ke usus besar, D1E. Begitu ya, benar? D usus halus sudah. D lagi. Nah, berarti dari sinilah kamu bisa tahu bahwa buku ini ada kesalahan. Paham nggak? Tahu? Ngerti? Jadi penulis buku ini tidak sempurna. Kamu pun kalau membuat tulisan pasti belum tentu sempurna. Oleh sebab itu kita harus berani merefleksi kemampuan kita. Bagaimana kita tahu buku ini tidak pas? Ya ketika kita membuat analisis daftar isi ini aja dulu. Itu baru penampilan. Paham? Apa? Usus besar. Habis itu 2. Apa? Berarti B2. Apa itu? Organ pencernaan tambahan. Ketika misalnya tadi kamu sudah menulis begini, langsung kamu kepikiran organ pencernaan utama. Apa pertanyaannya? Yang kira-kira bakal muncul, kira-kira dugaanmu akan ditanya begini. Apa? Sebutkan 5 organ pencernaan utama. Paham ya? Udah hafal ini, langsung aja urutkan. Oh, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar di samping gitu ya, di usus besar, baru udah memang benar udah 5. Baru nanti kita masuk ke organ pencernaan tambahan. Apa aja? Hati, A, gitu ya, B2A, hati. Apa? B, kantong empedu. C, pankreas. Terus? Udah. Pertanyaan saya, apa yang muncul di pikiranmu ketika melihat ini? Ada pencernaan itu ada 2 macam. Apa aja? Organ pencernaan itu ada 2 macam. Apa aja? Organ pencernaan utama dan kira-kira pertanyaanmu kenapa harus dibedakan? Berdasarkan apa ini? Kan kira-kira begitu. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Kita udah membaca belum? Udah baca buku belum? Belum. Baru membuat apa? Daftar analisis. Tetapi kira-kira sudah mengerti nggak isinya sampai sekarang? Sudah kebayang kan? Nah itu maksudnya.
kegunaannya membuat ini. Oke? Nah, tinggal yang kurang habis dari sini kita langsung ke C ya. Iya. Nanti boleh langsung kalian sambung di handphone, diketik, dikirimkan ke saya di Google Classroom. Ini tapi kata Bapak tadi tidak cukup yang bernomor. Harus masuk semua gambar dan lain-lain. Inilah cari ini. Oke? Bisa dilakukan? Siapa yang tidak bisa melakukan? Kalau membuat gini aja tidak bisa, berarti membaca tidak mungkin. Itu aja. Paham nggak? Oke. Jadi tinggal kamu lanjutkan nanti ke C ya. Oke. Bisa dilihat C apa judulnya nak? Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk. Nah ini terus gangguan pencernaan dan seterusnya begitu ya. Baru C1 apa nak? Obesitas. Obesitas. Ada gambar nggak di obesitas? Enggak. Oh enggak ada. Yang ada apa? Tahu Pak. Itu jelaskan. Itu apa itu? Tahukah kamu apa yang dijelaskan di situ? Lihat, langsung aja lihat tabel apa nak? Kriteria indeks massa tubuh. Iya, tabel kriteria indeks massa tubuh. Yaitu nanti ini kelihatan apakah kita berat badan kurang, apakah berat badan. Nah kira-kira akan terpancing nggak kamu mempelajari? Karena kamu pengen mencoba untuk dirimu, ya kan? Gitu maksudnya. Terus dijelaskan itu ya, ada nanti di sini tahukah kamu tentang ini gitu loh. Tadi apa? Ayo kita bukan, ayo kita aktivitas ya. Tabel ya, tabel, tulis tabelnya. Kalau ini tadi tahukah kamu begitu ya? Tahukah kamu terus tabel apa nak? Indeks IMT ya. Tabel iya. Iya, IMT lah itu ya. IMT kriteria, IMT kriteria. Oke, gitulah tabel IMT gitu. Terus karies gigi masuk ke C2 ya. Karies gigi. Terus lanjut. Ada lagi nggak C3? Apa lagi? Ma, ya. Ya, biasanya atau gastritis ya. Oke, terus kan ini pasti kamu berpikir gini, iya ya aku penyakit mah nih, atau kakakku penyakit mah, atau ibuku penyakit mah, saya pengen belajar kan, pasti pengen baca. Kenapa penyakit mah? Nanti kamu tahu kenapa di situ katanya. Ada yang mengeluarkan apa gitu kan? Nanti dipelajari. Terus hepatitis. C4 ya. Terus apa? Diare. Terus apa nak? Konstipasi. Konstipasi. Tahu konstipasi? Kram perut. Itu maksudnya ya. Oke, C7 ada lagi? Apa? Gejala kekurangan vitamin. Atau stunting ya, kekurangan vitamin itu ya. Gejala kekurangan vitamin. Apa lagi? Gejala kekurangan mineral. C8 Gejala kekurangan mineral. mineral ya. Kekurangan mineral. Apa lagi? Udah. Nah, tapi itu lanjut tulis ya, lanjut tuliskan misalnya di sini. Ayo kita cari tahu, terus ayo kita rangkum. Nah, itu ditulis ya, ditambahkan sampai info toko, sampai rangkuman, nanti sampai bagian konsep, baru uji kompetensi. Baru terakhir sekali, ayo kita kerjakan proyek, mengerjakan apa, judulnya ditulis. Itu sudah habis. Buatlah daftar analisis daftar isi. Jelas? Jadi kalau ditanya, coba sebutkan, belum membaca, coba sebutkan minimal 3 gangguan pada pencernaan.
Diare? Benar nggak? Kalau di mulut, kan nggak mungkin lari, pasti di bagian pencernaan tadi, di strukturnya, gangguannya, ya kan? Kalau di mana? Di lambung. Kalau di mulut, karies gigi misalnya, ya, atau ada kalau di usus halus misalnya, atau di usus halus dia kram. Nah tadi apa tadi? Konstipasi. Apalagi hepatitis itu di hati, ya. Apalagi misalnya kekurangan vitamin, nah dan lain-lain. Nah, minimal 3 udah bisa hafal, ya. Oke, kira-kira terbantu enggak kira-kira memahami bab itu setelah membuat ini? Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya, sampai di situ dulu pelajaran kita. Saya sudah menjelaskan secara lengkap. Umumnya saya sebelum membuat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan supaya kamu membuatnya lebih mudah, ya. Pasti dikasih. Cuma kebetulan tadi pagi di tugas kita belum dikasih langsung karena dianggap sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, ini yang terakhir kita di bab ini. Ya, masih ada yang belum mengirimkan ke saya bagaimana cara pengujian itu, ya. Pengujian tiap makanan, tapi nanti dibuat slotnya sama saya, ya. Oke. Nah, demikian sampai di situ dulu. Kalau tidak ada pertanyaan atau kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh menuliskannya di forum diskusi di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, ya. Hari Selasa.